bisa melaksanakan perkuliahan apresiasi sastra Indonesia seperti biasa. Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Apakah ada yang tidak hadir pada siang hari ini? Hadir semua. Mohon nanti diisi daftar hadirnya. Kemudian di sini saya sangat berbahagia bahwa Anda sudah mengerjakan tugas dengan sangat baik. Saya sudah melihat hasilnya, kemudian tepat waktu dan sangat bersemangat untuk mengikuti perkuliahan. Ya, diteruskan sudah. Sampingnya lagi juga. Ya. Nah, untuk perkuliahan apresiasi sastra ini memang banyak sekali manfaatnya, bahwa Anda selain mengetahui tentang sastra, kemudian berbagai macam karya sastra, Anda juga bisa mengaplikasikan karya sastra yang sudah Anda ketahui. Kalau Anda punya potensi atau bakat menulis puisi, silahkan. Jika Anda punya bakat untuk membacakan puisi, silahkan diikutsertakan lomba-lomba tersebut. Atau kalau kalian gemar menulis cerita, baik itu cerita anak, cerita pendek, atau novel, bakat yang sudah Anda miliki itu bisa Anda kembangkan. Bisa dengan menulis Anda selain mengasah bakat, juga bisa menghasilkan royalti alias finansial uang. Apalagi di saat pandemi ini banyak sekali menulis kolaborasi, dimulai dari menulis cerita anak dengan tema-tema sederhana yang nanti secara tidak langsung akan masuk ke rekening Anda. Seperti hal yang sudah saya lakukan, itu ada beberapa tema cerita anak dan buku cerita anak. Kita menulis itu kan sebuah kegemaran atau hobi, tetapi secara tidak langsung di rekening kita nanti akan muncul hasil dari kita menulis itu. Itu saja bertambah saldonya. Siapa sih yang tidak ingin? Memang sih kita suka menulis, tetapi sebagai salah satu rewardnya adalah kita memperoleh hasilnya, yaitu uang. Itu sebagai salah satu reward bagi Anda yang mengasah keterampilan, minat dan bakat apapun itu. Bukan hanya karya sastra, bukan hanya menulis, tapi bidang apapun itu. Jika Anda mengerti. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengembangan cerita anak dari sebuah tema. Namun, kita akan mengulas terlebih dahulu materi perkuliahan yang sudah disajikan oleh teman-teman Anda dan kita bahas pekan lalu, yaitu mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita anak. Siapa yang masih ingat apa itu unsur intrinsik cerita anak itu apa saja? Ada? Saya, Bu. Iya. Silakan, namanya siapa? Nama saya Noviatri Amelia, NPM 073. Unsur intrinsik itu ada tema, alur, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, amanat. Ya, benar sekali. Tangan untuk temannya. Siapa yang masih ingat apa itu tema? Iya, sebutkan nama. Nama dari orang pendidikan, NPM 043. Tema itu sebuah gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Pokok atau gagasan tentang sesuatu hal yang ada di dalam sebuah karya sastra. Benar sekali. Ada lagi yang tahu apa itu latar? Nama saya Yuliana Prasetya, NPM 075. Latar itu tempat tidurnya cerita atau tempat peristiwa cerita tersebut. Iya, benar sekali. Jadi dalam sebuah karya sastra di situ tertera latar tempatnya, kemudian tempat terjadinya cerita tersebut berada di mana, itu yang disebut dengan latar. Ada dua istilah.
mahasiswa dalam sebuah cerita. Pelakunya boleh manusia? Boleh. Boleh hewan? Boleh. Boleh benda yang kemudian seolah memiliki nyawa? Boleh. Jadi pelaku dan aktor itu tidak perlu bahas ya, tapi aktor yang mengalami di sebuah cerita. Kemudian ada tema, tokoh, kata, sekarang ada lagi alur. Siapa yang tahu tentang alur? Apakah itu alur? Alur itu jalannya suatu cerita. Alur itu jalannya suatu cerita. Ada yang masih ingat jenis-jenis alur itu? Alur Maju, maju, mundur, kemudian ada yang tahu kalau alur maju itu apa? Jalan ceritanya seperti apa kalau alur maju? Ceritanya ini maju terus juga kan ada yang alur mundur ceritanya psikopatnya maju terus. Tahu tuh kalian semua. Jadi sangat mudah mengidentifikasi unsur intrinsik dari sebuah karya sastra. Ada lagi satu yang belum, yaitu amanat. Ya, silakan. Amanat istilah FPM 01. Amanat itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam. Nah, amanat adalah nilai moral yang terkandung dalam sebuah cerita. Ya, benar sekali. Ada lagi istilah lain atau yang ingin berpendapat yang lain? Ya. Oh, benar sekali. Pesan yang disampaikan oleh kepada pembaca, dua-duanya benar. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, itu adalah kilas balik materi pada pertemuan sebelumnya. Dan terbukti bahwa ini sangat mudah dipahami oleh para mahasiswa karena memang satu metode dari pembelajaran ini memang student center learning, bahwa pada pertemuan sebelumnya Anda semua sudah melaksanakan presentasi, Anda yang melaksanakan presentasi, kemudian Anda juga yang melaksanakan diskusi, sehingga sangat baik dan wajar hasilnya jika pertemuan pada hari ini Anda masih tetap mengingat dan paham tentang unsur intrinsik sebuah cerita. Sekarang saya mau bertanya lagi. Siapa yang tahu judul cerita anak? Atau pertanyaannya, apa cerita anak yang sudah Anda baca? Apa judul cerita anak yang sudah pernah Anda baca? Saya Bu, Ya, Jaka Tarub dan 7 Bidadari atau Kancil dan Buaya. iya benar, itu contoh dari cerita anak. Ada lagi? Ya, bawang merah dan bawang putih. Nah, ada lagi. Maling Bunda. Si Gajah dan Buaya. Itu sangat favorit ya dari masa-masa ya. Ada lagi? Ada lagi? Sampur yang benar. Jadi itu judul-judul cerita anak yang sudah Anda baca, ya itu dan sangat menarik. Ya. Nah, pada hari ini kita akan masuk kepada capaian pembelajaran yang lebih tinggi lagi, bahwa Anda diminta untuk mengembangkan cerita anak. Jadi berangkat dari sebuah tema, Anda diminta untuk mengembangkan sebuah tema menjadi sebuah cerita. Temanya sangat sederhana, kemudian temanya juga bisa Anda peroleh pada kehidupan sehari-hari. Tema yang paling mudah adalah tema sayang kepada ibu. Dengan pengembangan sebuah tema ini menjadi cerita anak, Anda diminta untuk menghasilkan sebuah produk, yaitu sebuah tulisan berupa cerita anak yang berangkat dari tema yang sederhana. Tema yang tadi saya ungkapkan adalah tema sayang kepada ibu. Setiap individu pasti memiliki ibu. Kemudian tempatkan diri Anda menjadi tokoh di dalam
cerita tersebut. Tokohnya ini Anda sendiri, kemudian Anda menuliskan bahwa Anda sayang kepada ibu Anda. Apa yang Anda lakukan? Sebagai contoh perilaku Anda sayang kepada ibu Anda itu apa sih? Contoh kecilnya? Membantu apa? Membantu pekerjaan rumah itu wujud Anda sayang kepada ibu. Kemudian ada lagi? Tidak berkata kasar. Benar, tidak berkata kasar. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa para mahasiswa pada hari ini diminta untuk mengembangkan sebuah tema cerita. Temanya sama, yaitu tentang sayang kepada ibu. Sayang kepada ibu. Jadi Anda sebagai tokohnya mengulas sebuah kejadian yang sangat sederhana seperti yang tadi disampaikan oleh temannya, tidak berkata kasar, kemudian sabar menanti jika permintaan Anda tidak dipenuhi, dan itu adalah salah satu contoh sayang kepada ibu. Apalagi membantu pekerjaan di rumah, bangun tidur ternyata membantu ya, satu memasak, kemudian menyapu piring, kemudian mencuci piring, itu sebagai salah satu bukti Anda sayang kepada ibu. Ada lagi contoh yang lainnya apa? Tidak membantah, benar. Jadi Anda mengungkapkan sebuah ceritanya bagaimana? Anda diminta untuk apa? Oh iya, ngomong adik. Padahal punya kesibukan untuk mengerjakan PR. Anda berkatanya menyampaikan pendapat bahwa tidak bisa membantu ngomong adiknya karena alasan banyak PR, tetapi dengan bahasa yang halus. Jadi itu yang disebut bukti, sebagai salah satu bukti sayang terhadap ibu. Nah, nanti mohon Anda buat kerangka kejadian atau cerita anak itu, diskusikan secara berkelompok. Secara kelompok bahwa Anda akan mengembangkan sebuah tema sayang terhadap ibu. Nanti kalau sudah selesai mendiskusikannya secara berkelompok, ini hasil pemikiran bersama karena ada sumbang ide, sumbang kejadian, nama tokohnya siapa? Ya, tentukan namanya. Oh, kata Mbak ini ternyata Budi. Atau kalian sepakati namanya siapa, kan itu berarti ada unsur ide, sumbang ide. Kemudian lokasi atau latar tempatnya di mana? Di rumah, di sekolah, di sawah. Ternyata bertemu ibunya pada saat di sawah. Kemudian waktunya kapan? Pagi, siang, sore, pulang sekolah, malam, bangun tidur. Nah, itu kan Anda sumbang saran. Lalu salah satu tema sayang ibu ini bentuknya apa? Apakah mau membantu ibu kerja rumahnya, atau mau tidak membantah karena ibu tidak membohongi? Nah, kan tadi bertiga sumbang ide, saran. Kemudian akhir ceritanya mau seperti apa? Tentu saja karena cerita anak, pesannya baik untuk anak-anak. Oleh karena itu akhir ceritanya harus mengandung pesan moral kebaikan. Kebaikan itu selalu hadir, endingnya berupa kebaikan. Atau kalau kebenaran selalu menang. Atau perubahan sikap perilaku yang tadinya masih suka bangunnya siang, tiba-tiba di akhir cerita maka bangun tidurnya tepat waktu subuh. Jadi kan ada perubahan, ya, ceritanya ada perubahan sikap lebih baik karena ini mau disampaikan kepada anak. Oke, silakan duduk berkelompok. Oke, silakan tuangkan dalam kertas kerja Anda ide yang Anda diskusikan. Temanya adalah sayang kepada ibu, kemudian Anda tuangkan dalam bentuk cerita anak.
baik-baik. Nanti jika Anda ada pertanyaan boleh bertanya kepada mereka. Silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri ada Lia Pramdita, Saya Yuliana Pustiatiswa, saya Lisa Sanita, saya Lisa Nisa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan tentang kasih sayang seorang ibu dengan sebuah judul kejujuran. Yang akan dibacakan oleh Nur Azizah. Kejujuran. Pada siang hari, Mulia terbangun dari tidurnya karena mendengar namanya dipanggil oleh ibunya. Kemudian dia bergegas menghampiri ibunya. Ada apa, Bu? Ucap
Sang Mulia. Tolong belikan gula di warung. Ibu kehabisan gula di dapur. Ucap ibu sambil memberikan uang 50 ribuan kepada Mulia. Akhirnya Mulia langsung bergegas menuju warung. Sampainya di warung, ia membeli gula dan mendapat kembalian dari warung tersebut senilai 35.000. Namun, Mulia merasa haus. Ia berpikir ingin membeli minuman dengan uang tersebut. Mulia berpikir ingin membohongi ibunya. Namun, Mulia mengingat hal itu perbuatan tidak baik. Akhirnya, ia pun bersabar dan pulang ke rumah, meminta izin untuk memakai sebagian uang itu untuk membeli minum. Namun, ternyata ibunya telah membuat minuman kesukaan Mulia. Dari sini, Mulia tersadar bahwa kesabaran itu akan membuahkan hasil dan jangan pernah untuk membohongi orang tua. Cobalah berkata jujur apapun yang terjadi dan dialami. Terima kasih. Silakan, ada yang mau bertanya? Atau tidak? Silakan. Amanat yang ada dalam cerita yang diambil dari cerita itu tolong dibacain lagi. Dari sini kita bisa belajar bahwa kesabaran akan membuahkan hasil dan jangan pernah untuk membohongi orang tua. Cobalah berkata jujur apapun yang terjadi dan dialami. Saya berapresiasi sekali bahwa pengembangan temanya sudah masuk ke kurikulum ya. Kemudian apresiasi kepada anggota yang bekerja sama. Yang punya hasil diskusinya. Oh iya, oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama kelompok yang pertama saya Aniela Adelina Haisani. Saya Noviandri Amelia. Saya Fatmawati. Judul Aku Sayang Ibu. Temanya aku sayang ibu. Aku selalu membantah. Aku tidak membantah perintah ibu. Baik, saya akan membacakan cerita ini. Pada suatu hari, ada seorang anak yang bernama Dimas. Dia selalu membantah perintah ibu. Pada suatu hari, ada seorang anak yang bernama Dimas. Dia selalu membantah perintah ibunya. Suatu ketika, saat Dimas sedang bermain game, dia disuruh oleh ibunya untuk membeli garam di warung. Tetapi, Dimas membantah perintah ibunya dan melanjutkan bermain game. Karena membantah perintah ibunya, HP yang digunakan oleh Dimas tiba-tiba mati dan tidak bisa hidup kembali. Dimas pun berpikir, apakah ini karma dari membantah perintah ibunya? Sejak kejadian itu, Dimas selalu menuruti perintah ibunya. Amanatnya, jadilah anak yang selalu menuruti perintah ibunya dan jangan membantahnya. Sudah berhasil menyampaikan hasil diskusinya, yaitu hasil dari pengembangan ide cerita. Dan saya sangat mengapresiasi ternyata saudara mahasiswa sudah bisa
nanti lagi 8 step. Nah, demikian untuk perkuliahan pada hari ini mengenai pengembangan cerita. Namun sebelum kita akhiri, Ibu mau bertanya kembali kepada para mahasiswa mengenai materi yang sudah Anda peroleh pada hari ini. Siapa yang mau menyampaikan apa yang sudah Anda peroleh pada hari ini materinya? Ya. Apa materi yang sudah Anda peroleh pada hari ini? Tentang apa? Apa yang sudah Anda pelajari pada hari ini? Menentukan? Iya, menentukan tema cerita anak. Kalau sudah ditentukan, Anda menentukan sebuah tema cerita anak, apa yang Anda lakukan tadi bersama tim? Mengembangkan. Ketika Anda mengembangkan tema menjadi cerita anak, apa yang Anda lakukan sih? Apa Anda menentukan apa saja ketika menulis cerita anak? Sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh, rangka karangan, kemudian hasil karyanya menjadi sebuah cerita. Nah, itu tadi yang sudah Anda pelajari. Nah, untuk pertemuan pekan depan, Anda mohon membawa hasil diskusi tadi di bawah, kemudian kita akan lakukan lagi self editing untuk yang berikutnya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.